Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan tentang tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis serta pembacaannya. Tahapan pembuatan gel elektroforesis. Gel elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran dan muatan mereka. Umumnya digunakan untuk menganalisis fragmen DNA, RNA, atau protein. Teknik ini mengandalkan pengalir arus listrik melalui gel yang mengandung sampel, di mana molekul-molekul tersebut bergerak melalui gel dengan kecepatan yang bergantung pada tahapan pembuatan gel elektroforesis. Yang pertama, persiapan gel. Pilih jenis gel. Gel agorosa biasanya digunakan untuk analisis DNA, sedangkan gel poliakrilamida lebih sering digunakan untuk protein dan RNA. Untuk gel agarosa, konsentrasi yang umumnya digunakan adalah 0,7% sampai 2% berdasarkan berat agarosa. Tahapan pembuatan gel elektroforesis. B. Larutkan agarosa. Agarosa dilarutkan dalam buffer elektroforesis, biasanya TA atau TBE, untuk DNA dengan memanaskan hingga larut sempurna. Setelah itu, gel didinginkan sedikit hingga sekitar 50-60 derajat Celcius. C. Tuangkan gel ke dalam cetakan. Setelah dingin, gel dituangkan ke dalam cetakan yang sudah dipasang penjaga sampel dan diberi tanda sumur. Gel kemudian didinginkan dan memeras. Pembacaan hasil gel elektroforesis. Yang pertama, pita pada gel. Setiap pita yang terbentuk menggambarkan fragmen DNA dengan ukuran tertentu. Semakin kecil fragmen, semakin jauh mereka bergerak melalui gel. Untuk membandingkan ukuran fragmen, marker ukuran DNA biasanya dimuat di salah satu sumur untuk memberikan referensi ukuran. Yang berikut adalah jelaskan teknik-teknik molekuler yang sering digunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama itu ada prinsip menggunakan primer spesifik untuk amplifikasi segmen DNA dari mikroorganisme target. Teknik ini sangat sensitif dan dapat mendeteksi jumlah mikroorganisme yang sangat kecil dalam sampel. Aplikasi deteksi bakteri, virus, dan jamur, serta identifikasi spesifik PCR juga digunakan untuk mendeteksi resistenssi antibiotik dan variasi genetik. Dalam patogen, aplikasi deteksi infeksi virus seperti influenza HIV dan SARS-CoV-2 serta analisis ekspresi gen. Prinsip menggunakan teknologi seperti Sanger sequencing atau next generation sequencing untuk mengurutkan DNA. Aplikasi identifikasi mikroorganisme baru, analisis strain atau varian, dan mempelajari hubungan filogenetik antara mikroorganisme. Prinsip probe DNA yang berlabel berikatan dengan DNA target jika urutannya komplementer. Ini bisa dilakukan dengan teknik seperti Southern blotting atau VISA. Aplikasi deteksi patogen spesifik dalam sampel klinis seperti bakteri atau virus. Teknik ini juga digunakan dalam identifikasi mikroorganisme melalui marker genetik. Prinsip sampel DNA atau RNA diidentifikasi dengan menggunakan array yang terdiri dari banyak probe yang dapat mengikat sekuen genetik spesifik. Aplikasi mengidentifikasi patogen berdasarkan profil genetik, serta untuk mendeteksi variasi genetik atau resistensi antibiotik pada mikroorganisme. Prinsip menggunakan sistem CRISPR-Cas untuk mengendali dan memotong urutan DNA spesifik. Ini dapat dimodifikasi untuk mendeteksi patogen dengan akurasi tinggi. Aplikasi deteksi patogen dalam sampel klinis atau lingkungan. Yang berikut di sini adalah jelaskan apa itu cDNA, peran dan proses pembuatannya. cDNA adalah salinan DNA yang dibuat dari RNA menggunakan enzim reversi transkriptasi. cDNA digunakan untuk menganalisis ekspresi gen dan untuk mengidentifikasi transkripsi RNA yang ada dalam sel. Berbeda dengan DNA genomik, cDNA hanya mencerminkan bagian RNA yang telah diproses menjadi mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi protein. cDNA sering digunakan dalam eksperimen seperti cloning gen, analisis ekspresi gen, dan profiling ekspresi gen. Peran
penggunaan cDNA dalam biologi molekuler. Yang pertama, analisis ekspresi gen. cDNA digunakan untuk menilai ekspresi gen dalam sel dengan cara mengukur jumlah mRNA yang dihasilkan oleh suatu gen. Karena cDNA dibuat dari mRNA, maka jumlah cDNA yang dibuat mencerminkan jumlah mRNA yang ada dalam sel pada waktu tertentu. Yang kedua, cloning gen. Setelah mRNA diproduksi dalam sel, cDNA dapat dibuat untuk menghasilkan salinan dari gen tertentu. Cloning gen menggunakan cDNA memungkinkan produksi protein rekombinan yang dapat digunakan untuk penelitian atau aplikasi medis. Penemuan gen baru dengan membuat cDNA dari mRNA yang diekspresikan dalam sel tertentu, ilmuwan dapat mengidentifikasi gen-gen yang aktif dalam sel tersebut, bahkan dalam kondisi penyakit atau infeksi. Proses pembuatan cDNA biasa dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Isolasi RNA. Langkah pertama adalah mengisolasi total RNA dari sel atau jaringan yang ingin dianalisis. Ini termasuk mRNA, yang merupakan salinan aktif dari gen yang diekspresikan. Sintesis cDNA. Penggunaan reversi transkriptasi enzim reversi. Transkriptasi digunakan untuk mengubah mRNA menjadi cDNA. Enzim ini bekerja dengan cara membaca ukuran RNA dan mensintesis untai DNA komplementer. Primer oligot. Biasanya primer yang terdiri dari urutan deoksitimidin digunakan untuk mengikat ujung 3 mRNA yang terdiri dari urutan poli A. Ini membantu memulai sintesis cDNA dan mRNA. Menggunakan primer spesifik. Alternatif, primer yang sesuai dengan urutan tertentu pada mRNA juga bisa digunakan untuk memulai sintesis cDNA di tempat lain dalam molekul RNA. Peran cDNA dalam penelitian. Yang pertama, penelitian ekspresi gen. cDNA sering digunakan dalam eksperimen kuantitatif untuk mengukur ekspresi relatif dari gen tertentu dalam berbagai kondisi atau jaringan. Yang kedua, pembuatan rekombinan protein dengan mengkloning cDNA ke dalam vektor ekspresi gen dapat diproduksi dalam sintesis ekspresi, memungkinkan sintesis protein dalam jumlah besar untuk aplikasi industri atau terapeutik. Degradasi RNA. Setelah cDNA sintesis terbentuk mRNA yang digunakan sebagai template akan dipecah menggunakan enzim RNase H. Sintesis cDNA kedua. Selanjutnya enzim DNA polimerase digunakan untuk mensintesis untai kedua DNA sehingga menghasilkan molekul cDNA double stranded. Amplifikasi dan cloning. Setelah cDNA double stranded terbentuk, cDNA tersebut dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti PCR untuk amplifikasi gen spesifik atau cloning untuk analisis lebih lanjut.